Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya yaitu Devita Putri Noviasari NPM 17130037. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kecerdasan emosional peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 10 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Nah, yang bab pertama itu ada latar belakang masalah, yaitu pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk berencana dengan maksud untuk mengubah atau mengembangkan suatu perilaku yang diinginkan oleh seseorang. Dan selanjutnya itu ada fenomena. Fenomena peserta didik ini mampu mengontrol emosionalnya kepada teman lainnya, maka dari itu ketika peserta didik diberikan sebuah layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya itu ada tujuan bimbingan kelompok. Menurut Abi Syudin tahun 2014, tujuan dan konseling adalah agar individu dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan secara optimal dengan layanan bimbingan belajar bertujuan untuk membantu dan membekali individu agar menyesuaikan dirinya dengan situasi belajarnya dengan baik. Dan selanjutnya itu ada prasurvei di SMP Negeri 10 Metro. Nah, yang pertama itu ada upaya layanan bimbingan dan konseling. Layanan BK ini diberikan kepada peserta didik dengan melakukan sebuah layanan bimbingan kelompok di kelas ataupun di luar sekolahan atau di taman. Dan yang kedua itu ada media yang diberikan. Media yang diberikan kepada peserta didik ini yaitu berupa dengan layanan bimbingan kelompok atau dengan wawancara. Yang ketiga itu ada permasalahan karir yang dialami peserta didik, yaitu permasalahan yang dialami peserta didik yaitu permasalahan yang dialami ini sangat kurang yakin pada dirinya. Nah, yang selanjutnya itu ada rumus masalah. Nah, rumus masalah ini yaitu masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah peserta didik memiliki kecerdasan emosional yang sangat rendah dalam cara berpikirnya. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu dicapai untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 10 Metro. Dan selanjutnya itu ada asumsi dan batasan. Nah, asumsi yang digunakan yaitu on-group post-test design. Metode ini sebagai media layanan bimbingan kelompok untuk membantu peserta didik mampu memecahkan suatu permasalahan yang dialaminya. Dan batasannya yaitu penelitian eksperimen. Dengan on-group post-test design, metode ini bermaksud untuk memperoleh serta mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok menggunakan metode make and make terhadap perencanaan karir pada siswa di SMP. Dan selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Nah, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini untuk mengetahui peserta didik agar lebih yakin untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang dialami pada dirinya. Nah, ini yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis itu bagi peneliti yaitu sebagai sumbangan informasi untuk siswa dapat meningkatkan dan mengelola kecerdasan emosionalnya dengan baik dan positif saat melaksanakan layanan yang diberikan. Yang kedua itu menurut bagi guru dan sekolah. Sebagai kontribusi bagi guru pembimbing dapat meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling, meningkatkan kecerdasan emosionalnya dengan baik yang diharapkan untuk menambah wawasan peserta didik tentang layanan bimbingan kelompok terhadap kecerdasan emosionalnya. Dan selanjutnya itu ada ruang lingkup peneliti. Nah, yang pertama itu sifatnya yaitu berupa eksperimen. Yang kedua itu ada subjek penelitian yaitu kelas 7 di SMP Negeri 10 Metro. Yang selanjutnya itu ada objek penelitian. Nah, variabel X itu layanan bimbingan kelompok dan variabel Y itu kecerdasan emosional. Nah, lokasi penelitian ini di SMP Negeri 10 Metro dan waktu penelitian ini tahun pelajaran 2019-2020. Nah, bab 2 itu ada kajian pustaka. Dalam bimbingan kelompok yaitu pertama dia ada pengertian bimbingan kelompok, yang kedua ada tujuan bimbingan kelompok, yang ketiga itu ada kegunaan bimbingan kelompok, dan yang terakhir itu ada
asas-asas bimbingan kelompok. Dan selanjutnya terhadap kecerdasan emosional, yaitu ada pengertian kecerdasan emosional, yang kedua itu ada ciri-ciri kecerdasan emosional, yang ketiga itu ada faktor kecerdasan emosional, yang kelima itu ada komponen kecerdasan emosional, yang selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, masalah dan sebab, yaitu siswa kurang memahami cara mengendalikan emosinya dengan baik, yaitu treatmentnya dia bimbingan kelompok dengan menggunakan metode make dan hasil yang diharapkan itu peserta didik mampu mengendalikan sebuah emosional setelah melakukan bimbingan kelompok tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Oleh karena itu, perumusan hipotesis ini sangat berbeda dengan perumusan pernyataan peneliti, yaitu menurut Anwar 2010. Yaitu hipotesis alternatifnya itu HA, yaitu ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. Yang selanjutnya itu ada hipotesis Nijin, yaitu HN, yaitu tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. Ya, selanjutnya itu ada bab 3. Bab 3 itu ada rancangan peneliti, yaitu rancangan peneliti ini yang digunakan peneliti adalah on group post-test design, yaitu sebelum diberikan perlakuan pada peneliti ini diberikan pre-test terlebih dahulu agar hasil perlakuan yang diketahui ini membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan dengan perlakuan yang baik. Nah, selanjutnya itu ada definisi penelitian dan operasional variabel. Yang pertama itu ada definisi istilah variabel, yaitu variabel X itu adalah informasi menggunakan metode eksperimen semu, dan variabel terikat yaitu perencanaan karir peserta didik di SMP Negeri 10 Metro. Nah, yang selanjutnya itu ada operasional variabel, dan definisi operasional ini adalah berdasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati atau diobservasi. Yaitu yang pertama kita harus memahami tentang kecerdasan emosional peserta didik tersebut, lalu kita akan melakukan sebuah bimbingan kelompok. Yang selanjutnya itu ada populasi sampel dan teknik sampling. Yang pertama itu ada populasi. Populasi ini adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti tersebut. Yang kedua itu ada sampel. Nah, sampel adalah sebagai kecil dari populasi tersebut. Nah, sampel ini dalam peneliti adalah suatu kelas dari keseluruhan populasi dengan menggunakan teknik perpuse sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang terakhir itu ada teknik sampling. Nah, teknik sampling ini cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebarannya populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, validitas mempunyai arti sejauh mana kecepatan dan kecepatan suatu instrumen pengukuran atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya, yaitu suatu tes ini dapat dikatakan punya validitas yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Nah, teknik pengumpulan data ini yaitu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data peneliti dengan menggunakan skala kecerdasan emosi model Likert, yaitu skala Likert ini merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tersebut. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dalam peneliti ini menggunakan rumus uji Vilcon, yaitu dengan mencari perbedaan mean pre-test dan post-testnya tersebut. Yaitu uji Vilcon ini merupakan perbaikan dari uji tanda, yaitu ZT per T min 1/4 N plus dalam kurung N plus 1 dalam kurung per 2 1/4 N dalam kurung N plus 1 dalam tutup kurung buka kurung 2N plus 1 tutup kurung. Nah, keterangan yaitu Z dengan uji Vilcon, T yaitu total jenjang atau selisih terkecil antara nilai pre-test dan post-test, dan N itu jumlah data sampel. Nah, baik,
Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak kesalahan dengan penjelasan PPT proposal saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.